Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan terkait manajemen konfigurasi dari TV Engine untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Dengan Bapak M. Ali Buhori, MT, sebagai dosen pembimbing mata kuliah ini. Kelas SK4B Indralaya, jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Baiklah, sebelum kami lebih jauh memaparkan materi terkait TV Engine ini, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Muhammad Fajri, yang berperan sebagai moderator sekaligus yang memandu jalannya diskusi pada saat ini. Selanjutnya ada Saudari Faranisha Nurhafizo, dan yang selanjutnya ada Saudara Muhammad Arif Rizki. Selanjutnya ada Saudara Muhammad Septian Pratama, dan yang terakhir ada Saudari Anggun Putri Radisti. Baiklah, untuk materi pertama sendiri, akan saya sendiri yang menjelaskan apa itu TV Engine. TV Engine adalah sistem manajemen konfigurasi open source yang cukup populer. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan konfigurasi otomatis terhadap sistem komputer dengan skala besar, termasuk manajemen terpadu dari server, desktop, embedded network device, smartphone, serta komputer tablet. TV Engine ini biasa digunakan pada skala perusahaan. TV Engine sangat mirip dengan wayang atau koki atau chef, tetapi memiliki tapak yang sangat kecil. Itu ditulis dalam bahasa pemrograman C, jadi sangat cepat. Ditulis dalam bahasa pemrograman C, TV Engine berjalan di berbagai platform dan arsitektur, dari perangkat tertanam terkecil, di server, di cloud, hingga mainframe, dengan mudah menangani puluhan dan ratusan ribu host. TV Engine 1. Proyek TV Engine dimulai pada tahun 1993 sebagai cara bagi penulis Mark Burgess, saat itu seorang rekan pasca doktoral dari Royal Society di Universitas Oslo, Norwegia, untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan mengotomatiskan pengelolaan sekelompok kecil stasiun kerja di Departemen Teoritis Fisika. Seperti banyak mahasiswa pasca dok dan PhD, Burgess berakhir dengan tugas mengelola stasiun kerja Unix, membuat skrip dan memperbaiki masalah bagi pengguna secara manual. Pembuatan skrip memakan waktu terlalu lama. Cita rasa Unix yang berbeda, dan skrip harus dipertahankan untuk berbagai platform, tenggelam dalam logika pengecualian. Setelah mendiskusikan masalah dengan seorang rekan, Burgess menulis versi pertama TV Engine, yaitu mesin konfigurasi yang diterbitkan sebagai laporan internal dan dipresentasikan pada konferensi komputer CERN. Itu mendapat perhatian yang signifikan dari komunitas yang lebih luas karena mampu menyembunyikan perbedaan platform menggunakan bahasa khusus domain. Setahun kemudian, Burgess menyelesaikan postdoc-nya, tetapi memutuskan untuk tinggal di Oslo dan mengambil pekerjaan mengajar di Oslo University College. Di sini dia menyadari bahwa ada sedikit atau tidak ada penelitian yang dilakukan ke dalam manajemen konfigurasi, dan dia mulai menerapkan prinsip-prinsip pemodelan ilmiah untuk memahami sistem komputer. Dalam waktu singkat, ia mengembangkan gagasan operator konvergen yang tetap menjadi inti dari TV Engine. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Farah. Kepada Saudari Farah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, CF Engine 2. Pada tahun 1998, Burgess menulis Komputer Imunologi, sebuah makalah di konferensi UCLIC LISA 98. Ini meletakkan manifesto untuk menciptakan sistem penyembuhan diri. Ditegaskan kembali beberapa tahun kemudian oleh IBM dalam bentuk autonomic computing. Ini memulai upaya penelitian yang menghasilkan penulisan ulang besar-besaran CF Engine 2 yang menambahkan fitur untuk pembelajaran mesin, deteksi anomali, dan komunikasi yang aman. Lalu CF Engine 3.
pada antara 1998 dan 2004, CF Engine tumbuh dalam adopsi seiring dengan popularitas Linux sebagai platform komputasi. Selama waktu ini, Mark Burgers mengembangkan teori janji, model kerjasama terdistribusi untuk otomatisasi penyembuhan diri. Pada tahun 2008, setelah lebih dari 5 tahun penelitian, CF Engine 3 diperkenalkan, yang menggabungkan teori janji sebagai cara untuk membuat CF Engine lebih sederhana dan lebih kuat pada saat yang sama. Menurut Burgers, penulisan ulang proyek yang paling signifikan hingga saat ini. CF Engine 3 juga mengintegrasikan manajemen pengetahuan dan mekanisme penemuan kemungkinan manajemen konfigurasi untuk menskalakan untuk mengotomatisasi infrastruktur kelas perusahaan. Selanjutnya, komersialisasi. Pada bulan Juni 2008, perusahaan CF Engine Amerika Serikat dibentuk sebagai kolaborasi antara penulis Mark Burger, Oslo University College, dan Pusat Inovasi Oslo untuk mendukung pengguna CF Engine. Pada bulan April 2009, perusahaan meluncurkan versi komersial pertama dari CF Engine, CF Engine Enterprise. Versi Enterprise dapat diunduh secara gratis hingga 25 agent atau klien. Februari 2011, perusahaan menerima pendanaan putaran pertama dari Fair Capital. Perusahaan ini memiliki kantor di Oslo, Norwegia, dan Mountain View, California, Amerika Serikat. Pada tahun 2017, perusahaan mengubah namanya menjadi Northern Tech untuk mencerminkan bahwa ia bekerja pada banyak produk perangkat lunak, tidak hanya CF Engine. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Farah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Arif. Kepada Saudara Arif, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Karakteristik A. Portabilitas. CF Engine menyediakan antarmuka sistem operasi independen untuk konfigurasi host mirip Unix. Ini membutuhkan beberapa pengetahuan ahli untuk menangani kekhasan sistem operasi yang berbeda, tetapi memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan pemeliharaan di beberapa host. CF Engine juga dapat digunakan pada host Windows dan digunakan secara luas untuk mengelola jumlah besar host Unix yang menjalankan sistem operasi heterogen, misal Solaris, Linux, AIX, True64, dan HP UX. B. Berbasis penelitian. Tak lama setelah dimulai, CF Engine menginspirasi bidang penelitian ke dalam manajemen konfigurasi otomatis. Proyek CF Engine mengklaim coba menempatkan masalah manajemen konfigurasi dalam kerangka ilmiah. Penulisnya, Mark Burgess, telah mengembangkan berbagai alat dan hasil teoritis untuk membicarakan masalah tersebut, dan telah menulis beberapa buku teks dan monografi yang menjelaskannya. Selanjutnya, C. Konvergensi. Salah satu ide utama dalam CF Engine adalah bahwa perubahan konfigurasi komputer harus dilakukan secara konvergen, yang berarti bahwa setiap operasi perubahan yang dilakukan oleh agen harus memiliki karakter titik tetap. Ahli-ahli menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat perubahan. Bahasa CF Engine menggambarkan keadaan akhir di mana seorang ingin berakhir. Agen kemudian memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk berakhir di keadaan yang sesuai dengan kebijakan ini. Dengan demikian, CF Engine dapat dijalankan berulang kali, apapun status awal sistem, dan akan berakhir dengan hasil yang dapat diprediksi. CF Engine mendukung item kepatuhan statistik dengan kebijakan yang berarti bahwa suatu sistem tidak pernah dapat menjamin untuk berada tepat dalam keadaan ideal atau diinginkan, melainkan satu pendekatan atau konvergen menuju keadaan yang diinginkan dengan upaya terbaik pada tingkat yang ditentukan oleh rasio frekuensi perubahan lingkungan dengan laju eksekusi CF Engine. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Arif atas materi yang telah diberikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Septian. Kepada Saudara Septian, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Fitur yang terdapat pada CF Engine. 1. Version Control Repository. Dapat menambah drop-down jenis VCS pada pengaturan repository control. User dapat memilih antara Git atau Git repo with CFBS project. 2. Configuration Management Database.
User dapat menetapkan data variable dan kelas ke masing-masing host. 3. Compliance reports. User menetapkan kriteria yang ingin ditetapkan serta mendapatkan laporan tentang bagaimana penetapan secara keseluruhan. 4. Trigger report collection. User dapat memicu pengumpulan laporan untuk host individu dari halaman info host. 5. Trigger agent run. User dapat menjalankan agen pemicu untuk host individu dari halaman info host. 6. Dark mode. User dapat menyesuaikan tema yang diinginkan, mode gelap atau mode terang. Yang ketujuh, pin item. User dapat menyematkan item dalam kurung inventaris, kelas, variabel. Di halaman info host untuk menyematkan item, user perlu mengarahkan kursor pada item tersebut dan icon pin akan muncul. 8. Synchronize external directory based groups with mission portal roles. User dapat mengaktifkan sinkronisasi pada peran LDAP dengan peran portal misi internal dengan mengklik kotak centang yang diinginkan. 9. Time zone setting. Di sini user dapat memilih zona waktu yang diinginkan. 10. Dashboard improvements. User dapat membagikan dashboard kepada user lainnya dan dapat mengedit juga. 11. Resizable widgets. User dapat mengubah ukuran dashboard sesuka hati. 12. New inventory widget types. Jenis widget inventaris yaitu pengukuran solid dan tabel yang tersedia untuk digunakan pada dashboard. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Septian atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anggun. Kepada Saudari Anggun, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Untuk selanjutnya yaitu keunggulan CF Engine. Adapun keunggulan dari manajemen konfigurasi CV Engine adalah sangat kecil dalam ukuran atau 5 MB dengan beberapa dependensi memungkinkan Anda untuk memilih secara bebas antara templating dan modifikasi diferensial sistem untuk manajemen terintegrasi. Menangani kompleksitas organisasi dengan sangat baik, yaitu tidak memerlukan satu model untuk semua. Skalabilitas tinggi, kecepatan tinggi, tetapi penggunaan RAM rendah tidak didasarkan pada SSL dan kerentanannya untuk komunikasi. Memiliki dokumentasi yang luas, basis instalasi besar dan komunitas pengguna. Berorientasi pada pengetahuan, dan yang terakhir memiliki opsi pelaporan komersial untuk audit. Selanjutnya yaitu penggunaan tool CF Engine. CF Engine digunakan untuk menyediakan konfigurasi otomatis terhadap sistem komputer dengan skala besar. CF Engine memungkinkan pengguna dalam kode menggunakan bahasa domain tertentu dari CF Engine untuk menentukan keadaan infrastruktur IT yang diinginkan. Agen CF Engine yang ringan terus-menerus memastikan bahwa status aktual menyatu menuju status yang diinginkan, sambil melaporkan hasil dari setiap proses. Solusinya banyak diteliti dan dibangun di atas promise teori. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anggun atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, sebelum kita memasuki kesimpulan, saya beserta Saudara Arif akan mencoba untuk mendemonstrasikan atau mencoba penggunaan dari CV Engine ini sendiri. Baiklah. Apakah tampilan Linux sudah muncul? Baiklah, saya rasa sudah muncul ya. Baiklah, di sini kami menggunakan sistem operasi Linux untuk menjalankan CV Engine sendiri. Tapi sebelum itu user harus mengunduh serta menginstal beberapa file dari CV Engine itu sendiri guna untuk menjalankan CV Engine pada sistem operasi yang akan digunakan. Baiklah, pada posisi ini kami telah mengunduh serta menginstal CV Engine pada sistem operasi Linux Ubuntu ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke terminal, ya. Pada langkah pertama ini kami akan mencoba untuk membuat sebuah proyek baru, ya. Pada membuat proyek baru ini akan ditempatkan pada direktori ataupun folder baru. Jadi pada
pada langkah pertama ini kami akan membuat directory terlebih dahulu dengan memasukkan perintah seperti ini, yaitu mkdir ya minus p minus slash was garis bawah rpl ya, dengan yang berarti dibuatnya sebuah folder baru dengan bernama was rpl. Setelah itu kita klik enter. Pada langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk memasuki ke dalam direktori was rpl yang barusan kita buat tadi dengan menggunakan perintah seperti ini. Baiklah, setelah itu kita klik enter, maka pada saat ini kita telah masuk ke dalam direktori was rpl. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan inisialisasi dengan menggunakan perintah cvbs init. Lalu klik enter. Di sini program meminta kita untuk menamai cvbs dari repository. Kita lewatkan saja dengan mengklik enter, lalu klik enter lagi, lanjut, dan yang terakhir kita klik enter lagi. Nah. Baiklah, untuk langkah pertama yaitu membuat proyek baru telah kita lakukan. Selanjutnya step kedua yaitu menambahkan modul ya. Pada langkah kedua ini kami akan mencoba untuk menambahkan beberapa modul ya. Adapun modul pertama yang akan ditambahkan adalah modul master files. Modul master files ini merupakan kebijakan default yang disertakan dalam paket CV Engine sehingga sudah akan berjalan di hub masing-masing user. Untuk menggunakan perintah ini cukup dengan menggunakan mengetikkan cvbs spasi add master files lalu klik enter. Skipping already added modul. Nah, di sini mengatakan bahwa kita dalam directory tadi sudah terdapat modul master files. Baiklah, kita selanjutnya akan menambahkan modul git ya. Adapun cara untuk menambahkan modul git ialah memasukkan perintah cvbs spasi add git lalu klik enter. Maka proses akan berjalan dan kita akan diberi suatu pemberitahuan maka kita ingin mengedit dari modul git tersebut. Kita lewatkan saja dengan mengklik tombol enter, lalu otomatis modul git akan ditambahkan. Dan selanjutnya kami akan menambahkan modul untuk membuat CV Engine menjalankan suatu kebijakan untuk mengumpulkan laporan setiap menit dalam range 5 menit sekali. Itu dengan menggunakan perintah cvbs spasi add every minute. Lalu klik enter. Maka program akan meminta kita untuk apakah modul every minute ini akan diedit. Kita langsung skip saja dengan menekan tombol enter. Maka dari itu modul every minute akan sudah termasuk dalam direktori kita tadi. Dan yang terakhir, kami akan mencoba untuk menambahkan modul di mana laporan dari suatu sistem operasi yang akan didukung oleh vendor dari sistem operasi tersebut dengan menggunakan perintah cvbs spasi add spasi compliance min report min os min is min vendor ported. Lalu klik enter. Dan seperti biasa, sistem akan meminta kita untuk mengkonfirmasi apakah ingin melakukan pengeditan. Kita lewatkan saja dengan mengklik tombol enter. Dan modul terakhir pun sudah ditambahkan. Mulai dari sini, step untuk menambahkan modul telah selesai. Selanjutnya, yaitu step ketiga, ialah kita akan membangun beberapa modul tadi menjadi satu kesatuan ya.
Sekarang saatnya untuk membangun, yaitu menggabungkan semuanya ke dalam kumpulan kebijakan yang akan diterapkan kepada hub kita sendiri ataupun user yang menggunakan. Sebelumnya saya bersihkan dulu, ya. Adapun untuk membangun ini kita cukup menggunakan perintah cvbs spasi build. Lalu klik enter. Maka di sini akan tertampil beberapa modul yang telah ditambahkan sebelumnya. Ada master file, library, promise type git, every minute, compliance report, ya. Dan setelah output yang didapatkan seperti ini, maka step dalam membangun CV Engine tadi telah selesai. Maka selanjutnya kita akan lanjut ke step keempat, yaitu menerapkan. Pada langkah ini, kami akan mencoba untuk menerapkan apa yang sebelumnya telah dibuat pada hub user tadi, dengan memasukkan perintah cv min remote deploy. Lalu klik enter. Jika output yang didapatkan seperti ini, maka otomatis bahwa file yang kita buat, ya, directory yang kita buat tadi sudah terhubung kepada IP yang sebelumnya yang telah kami konfigurasi di awal pemasangan ataupun penginstalan CV Engine tadi. Maka dari itu, setelah dari step keempat yaitu menerapkan, dan kita lanjut ke step yang terakhir, yaitu step kelima, yaitu mengamati. Pada langkah terakhir ini ialah mengamati hasil proyek kecil yang sebelumnya telah kita buat dengan cara memasukkan alamat IP, ya, alamat IP yang ini, IP hub user pada bila alamat untuk membuka UI web portal mission. Adapun alamat IP yang kami miliki pada saat ini ialah 192.168.150 dan .133. Maka dari itu kami akan mencoba untuk membuka alamat IP tadi pada pada browser Google Chrome, ya. Cukup memasukkan alamat IP yang sebelumnya sudah dikonfigurasi, lalu klik enter. Nah, jadi kita akan coba untuk logout terlebih dahulu. Baiklah. 192 enter. Nah, di sini pada saat kita mencoba untuk memasukkan alamat IP address kita tadi, kita akan diarahkan kepada CV Engine Enterprise, yaitu laman di mana kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Di sini saya telah memiliki akun dari CV Engine sendiri, yaitu dengan username admin dan password yang sebelumnya sudah diubah. Lalu klik login. Nah, setelah user berhasil login pada CV Engine, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Dapat dilihat beberapa laporan yang dapat kita lihat pada web mission portal ini, mulai dari dashboard, host, ya, ada report, ya. Pada halaman report ini dapat kita lihat melalui compliance berdasarkan yang kita buat tadi, yaitu example compliance report, ya, ialah hasil yang dari kita buat ataupun direktori yang kita buat tadi. Beberapa laporan yang dapat kita lihat, ya. Ada 7 yang berhasil, 1 yang violate ataupun gagal, yaitu violate checks by severity dan compliance by kategori, dan beberapa informasi lainnya. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Arif Rifki. Pada saudara Arif Rifki saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk melanjutkan. Saya akan menyampaikan beberapa fitur atau widget yang ada pada tampilan CF Engine ini. Yang pertama itu kita mulai dengan membuka web UI yang disebut portal saat kita masuk ini. Selanjutnya,
kita akan melihat dashboard default atau dashboard utama dengan beberapa grafik dan widget tentang keadaan infrastruktur kita saat ini, saat memulai menggunakan Chef Engine. Banyak yang dapat kita sesuaikan dan perluas formasi apa yang ditampilkan di dashboard ini. Selanjutnya, kita beralih ke aplikasi host. Di aplikasi host ini, kita dapat melihat tampilan pohon atau tree dari sistem operasi yang berbeda, seperti CentOS, Red Hat, Ubuntu, dan sebagainya. Dan kita dapat melihat host dalam kategori tersebut. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa hub ada di kategori Ubuntu. Setelah mengklik hub, saya bisa pergi ke halaman info host yang melihat informasi yang berguna tentang mesin, seperti sistem operasi, nama host, alamat IP, dan seterusnya. Di kanan atas itu ada beberapa tombol tindakan untuk memicu agen untuk menjalankan kumpulan report yang sangat berguna setelah membuat perubahan dan kumpulan policy atau data host yang ingin diambil. Selanjutnya. Jadi setelah kita scroll ke bawah, kita bisa melihat bagian inventory. Di inventory sini, inventory Chef Engine yang di mana data dilaporkan dari setiap host yang memungkinkan kita untuk melihat apa yang kita milik pada infrastruktur, seperti atribut inventory yang biasanya digunakan dalam report. Lalu di sini ada sistem class yang didefinisikan dan diklasifikasikan sebagai sistem, sehingga di sini diklasifikasikan sebagai Ubuntu Debian. Selanjutnya ada variabel. Variabel digunakan dalam kebijakan CF Engine sehingga kita dapat melihat bahwa UQ host variabel ini diatur ke hub. Seluruh bagian ini dapat disesuaikan dan kita dapat mengembangkannya dengan variabel saat kita mulai menulis policy atau menggunakan modul. Selanjutnya pada bagian bawahnya ada host specific data. Kita bisa melihat di sana ada bagian untuk data spesifik host. Di bagian ini dapat mengatur variabel dan kelas untuk host yang ingin didistribusikan. Pada bagian ini, kita mengklik bagian suggestion ini, ada daftar saran yang memberikan penjelasan. Misalnya jika kita tidak menggunakan setiap menit modul untuk memicu agen berjalan setiap menit. Ini evaluate policy every minute. Kita dapat mengaktifkan ini menggunakan data sebagai gantinya. Setelah diklik evaluasi saran tadi, setiap menit dan tambah akan menambahkan, kita dapat melihat bahwa keduanya muncul ditambahkan sebagai variabel. Jadi setelah selesai dengan ini, kita dapat menghapus variabel ini. Selanjutnya adalah report. Aplikasi report di Chef Engine. Kita dapat membuat report yang dapat disesuaikan dan dapat dijadwalkan. Salah satu jenis report yang paling umum adalah report inventory. Di sini kita dapat melihat inventory yang sama dengan informasi seperti kita lihat di halaman host tadi. Selanjutnya, nah di sini kita dapat menyesuaikan kolom mana yang ditampilkan. Jadi misal ingin menambahkan satu untuk model CPU model atau CF Engine ID. Report ini dapat dijadwalkan atau disimpan untuk nanti kalau kita ingin mengekspornya sebagai file PDF atau CSV. Selanjutnya ada compliance report. Jenis report compliance report ini kita dapat menentukan daftar periksa tingkat tinggi untuk apa yang kita persyaratkan di seluruh infrastruktur. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat example report yang disertakan dengan CF Engine. Yang ini example report. Setelah itu, keluar dari kotak tadi, kita melihat berbagai jenis kondisi termasuk OS juga. Yang lain seperti ruang disk, inti CPU core, dan apakah paket harus diperbarui atau tidak. Nah, scroll ke bawah, di sini kita bisa melihat bahwa misal kita failing, yang berarti host memiliki pembaruan tersedia, dan kita bisa mengklik report gagal untuk mendapatkan daftar host yang gagal. Nah, setelah diklik, yang tampil di sini hanya hub.
Selanjutnya yang terakhir adalah Policy Analyzer. Kita dapat mengklik tombol aktifkan ini di Policy Analyzer sehingga kita dapat melihat hasil dan semua yang telah ditetapkan policy atau ketentuannya. Di sini tidak ada error. Jadi semuanya disimpan atau telah diperbaiki, yang artinya Chef Engine telah memperbaikinya. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Arif Rizky atas demo yang telah dijabarkan ya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari presentasi tadi. Kepada Saudara Arif, apakah bisa share screen-nya diganti? Baik, terima kasih. Host, apakah saya boleh meminta wewenang untuk share screen? Boleh? Sebentar. Baiklah, terima kasih. Baiklah, melanjutkan dari materi presentasi tadi, dari beberapa penjabaran materi, baik pun kegiatan demo yang dilakukan oleh anggota dari kelompok 2 tadi, dapat disimpulkan ya, bahwanya CV Engine merupakan solusi perangkat lunak yang membantu administrator sistem dan pemangku kepentingan lainnya dalam organisasi TI ataupun IT menjadi lebih gesit dan merespon kebutuhan bisnis dengan lebih cepat sambil memastikan SLA dan kepatuhan terhadap peraturan. Melalui otomatisasi, CV Engine mendukung item kepatuhan statistik dengan kebijakan yang berarti bahwa suatu sistem tidak pernah dapat menjamin untuk berada tepat dalam keadaan ideal atau diinginkan, melainkan satu pendekatan ataupun konvergen menuju keadaan yang diinginkan dengan upaya terbaik pada tingkat yang ditentukan oleh rasio frekuensi perubahan lingkungan dengan laju eksekusi CV Engine. Menurut statistik dari CV Engine Amerika Serikat, mungkin beberapa juta komputer menjalankan CV Engine di seluruh dunia dan pengguna dari lebih 100 negara telah terdaftar. Baiklah, mungkin sekian ya materi maupun demo yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 ini. Saya sekaligus moderator, sekaligus perwakilan dari kelompok 2 memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kami, dan kami memohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.